media dan kita akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya. Pak Budi dulu ya. Assalamualaikum Pak Bupati. Periode periode 2024 2029 Pak. Pak Bupati, saya bangga Pak dengan pemaparan tadi Pak yang sudah sangat kompleks. Sejak 3 tahun memimpin, banyak sekali perkembangan yang terjadi Pak. Apalagi Bapak akan memimpin 5 tahun ke depan Pak Bupati. Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, visi Bapak 5 tahun itu adalah bangkit terdepan, inovasi dan membangun untuk rakyat Pak. Itu yang visi 5 tahun ke depan Pak Bupati. Yang saya ingin yang ingin saya stressing Pak, komitmen Pak Bupati 2024-2029 tentang pengelolaan, fokus pada misi 5 tahun ke depan ya, pengelolaan sumber daya alam. Saya kira yang saya yang awalnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Langsung jawab Pak, silakan Pak. Atau di tentang pengelolaan sumber daya alam. Jadi kita tahu bahwa Kabupaten Bangka itu yang begitu kaya tentang sumber daya alamnya, maka berdasarkan aturan kekayaan sumber daya alam ini betul-betul kita fokus ya untuk melihat teman-teman yang mengelola agar apa yang mereka kerjakan itu dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bangka. Kemarin pengalaman kita sejak tahun 2021 ya, seharusnya APBD kita di tahun itu sudah naik ya, terlepas dari pengaruh COVID ya. Tetapi karena tidak fokus atau kurang fokus atau apalah istilahnya, sehingga itu banyak sumber-sumber kekayaan alam yang dikelola tetapi kita tidak bisa ambil ya. Tapi alhamdulillah di masa kemudian saya dan Pak Bukan ini terus kita gali dan begitu banyak orang bayar yang berhasil kita mintakan, sehingga itulah penyebabnya APBD kita semakin hari semakin naik ya. Saya sering menyampaikan bahwa tidak akan mungkin Kabupaten Bangka itu hanya dibangun dengan retribusi ya, ataupun dengan pajak-pajak yang begitu kecil. Tetapi sumber-sumber kekayaan alam inilah yang potensi terbesar, maka kita akan terbuka dengan siapa saja investor yang akan mengelola. Tetapi kita harus juga fokus terhadap DBH yang seharusnya diperoleh oleh Kabupaten Bangka, sehingga keterbukaan ini betul-betul memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakatnya yang ada di Kabupaten Bangka. Demikian. Terima kasih Pak Bupati. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bangka Times terkait jam Kesmas yang 127.143 amperan. Sini yang saya mau tanyakan dari jumlah itu berapa yang sudah yang terifai, maksudnya yang menggunakannya dengan itu. Kemudian di tingkat pengangguran terbuka ini hanya mungkin 1%, itu penyebabnya apa? Nah, itu dari saya.
Ya, Jam silakan. apa tadi? Dan Pertanyaan pertama Pak, kalau pengangguran terbuka itu sebenarnya ini berdasarkan data BPS bahwa ternyata masih ada orang-orang kita di dalam 1 minggu atau di dalam 1 bulan itu sama sekali tidak bekerja. Ya. Ini juga yang sementara kita coba saya tahu apa sih penyebabnya, sehingga karena kalau berdasarkan BPS itu kalau orang bekerja setelah 1 jam saja itu nggak dianggap mengganggu. Makanya kita juga lagi mencoba mencari apa sih penyebabnya masih ada orang yang tidak bekerja, apa karena adanya bantuan orang yang begitu banyak sehingga mereka sama sekali tidak melakukan aktivitas, atau oleh sebab itu bantuan aktivitas atau keterangan itu orang protes dan lain sebagainya yang dipikir uang itu sama sekali tidak akan pernah memberikan uang. Tetapi tujuannya adalah memberikan bantuan agar mereka itu bisa melakukan aktivitas bekerja, ya, sehingga mereka dapat penghasilan dan mereka tidak dianggap sebagai pengangguran, ya. Tetapi ini juga yang sementara kita tahu pengangguran terbuka itu masih ada orang yang tidak bekerja. Ini apa yang menyebabkan? Yang mudah-mudahan ke depan ini bisa kita antisipasi sehingga kita berharap bahwa tidak ada lagi orang yang menganggur di Kabupaten Bangka. Karena kalau berdasarkan BPS bahwa dalam 1 minggu mereka melakukan aktivitas 1 jam saja, maka itu tidak dianggap penganggur. Tapi kemarin saya sempat tanya juga ke BPS data ini karena petani kita pada saat mereka sudah melakukan penanaman dan turun sensus, akhirnya mereka tidak melakukan aktivitas, ya. Tetapi sesungguhnya mereka itu bekerja. Cuma pada saat dilakukan sensus, pada saat mereka setelah tanam, ini penyebabnya bahwa masih ada pengangguran. Itu yang saya tanyakan ke BPS. Ya. Selanjutnya tadi kesehatan, saya kurang jelas tadi. BPJS Yang dari jumlah yang tercover 127.000 itu apa yang menggunakan layanan itu lain? Oh, itu melebihi. Jadi kalau kemarin kita di tahun 2024 ya, itu melebihi dari angka itu. Dari 127.000 itu naik menjadi 5.000. Sehingga kita ada membayar kekurangan, ya, melebihi dari 127.000. Kalau ditambah dengan 5.000 berarti 132.000. Itu yang menggunakan. Jadi ini saya perlu jelaskan ya, pengalaman saya di perusahaan, ya. Jadi kita bayar, dulu saya di perusahaan itu misalnya saya bayar 100 orang misalnya, saya bayar dalam jumlah misalnya 1 miliar. Ternyata kita menggunakan anggaran itu cuma 300 juta, jadi kita rugi 300 juta. Kemudian saya menghitung Kabupaten Bangka kemarin, Kabupaten Bangka jangan sampai lebih banyak kita bayar daripada orang berobat. Ternyata itu sangat menguntungkan. Lebih banyak orang yang menggunakan daripada yang kita bayar. Jadi kalau 127.000 dia naik ke itu berarti 132.000 masyarakat kita yang menggunakan BPJS. Itu maksudnya ya, yang ditanya ya? Ya Pak. Halo? Ya, benar Pak, sudah cukup Pak. Ya. Silakan. Jadi melebihi dari kita bayar. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati. Siap. Ya, terima kasih. Saya Amir Nuswan dari channel Sulawesi. Ya, dari pemaparan ini saya pikir sudah sangat jelas bahwa selama 3 tahun kepemimpinan ATFM ini capaiannya sangat luar biasa. Jadi saya tidak mempertanyakan soal bagaimana mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten lain, karena saya yakin kita juga teman-teman media sudah merasakan. Dia cuma monetis. Ya, untuk selanjutnya yang saya lebih fokus pada 2 hal saja. Untuk
pemerintahan 5 tahun ke depan, insya Allah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati masih diberikan kesehatan, bisa bagaimana membawa Bangga ini lebih baik lagi. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan sampah dan penanganan lingkungan? Sebab Kabupaten Banggai saat ini semakin ramai dikunjungi, baik dari orang asing, kemudian dari masyarakat kota sendiri, khususnya di pusat perkotaan. Karena hampir setiap bulan di dalam kota ini memang di 23 kecamatan ini datang terus karena ada acara. Nah, penanganan lingkungan ini jangan orang coba rame-rame, tapi kemudian tidak ada output dari kegiatan itu. Minimal biar kita orang rame-rame, tapi setidaknya kebersihan lingkungan, khususnya wilayah perkotaan yang semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang dari daerah lain, bisa tetap terjaga. Kemudian pertanyaan kedua, ini sekarang dengan semakin ramainya Kabupaten Banggai, khususnya Kota Luwu, arus lalu lintas di dalam kota ini semakin padat, Pak Bupati. Kita saja ini dari Kilo 1 mau tembus sampai di Pasar Simpong, Uhama, Sokalakala, Jakarta. Setidaknya ada perencanaan ke depan bahwa bagaimana inisiasi pemerintah daerah untuk bisa mengurai kemacetan yang ada dalam kota. Siapa tahu bisa dibikinkan jalan lain jadi milik Oita di Kota Luwu. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya. Yang pertama tentang persampahan, alhamdulillah sebagaimana kita sampaikan pada saat misi di debat bahwa persampahan itu kita jadikan sebagai ekonomi baru bagi negara Jepang. Dan alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu saya mengikuti bersama Pak Menteri, dan kemarin sudah keluar aturannya bahwa anggaran persampahan itu diberikan 3% dari nilai APBD. Ya, jadi mudah-mudahan ini akan memperkuat sistem persampahan yang ada di Kabupaten Banggai sehingga kota kita akan semakin bersih. Ya, dan Jaringan Pak, jaringan. Dari bisa dengar ya? Pak, bisa. Baik. Ini karena saya ada acara lagi, nanti dilanjutkan sama Pak Wahid dan Pak Sekap. Kalau ada teman-teman pers yang ingin bertanya, yang ingin saya sampaikan hanya yang pertama, kalau teman-teman pers ya disampaikan kepada seluruh masyarakat apa yang telah kita capai baik di tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya, karena masih banyak teman-teman lain, utamanya ya sejak kita melaksanakan pilkada kemarin, uangnya banyak, entah apa yang bekerja, itu masih ada yang seperti itu. Nah, teman-teman bisa jelaskan ya, yang nyinyir, tapi itulah namanya demokrasi, pasti yang nyinyir pasti ada untuk mencari simpati, mencari masa dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang kita bangun juga banyak ya. Begitu juga teman-teman ASN ya, kalau kita lihat DPP-nya makin hari juga makin naik ya. Dan masih banyak juga yang nyinyir, tapi namanya dinamika itu hal yang biasa terjadi. Tapi paling tidak kita bisa menjelaskan kepada teman-teman ramai. Terus di sini teman-teman pers yang
masih bekerja sama dengan Pemda. Nah ini tolong perpanjang lagi di tahun 2025. Saya kalau bisa ditambah, tapi saya minta bahwa teman-teman pers juga aktif untuk menyuarakan ya. Kami tidak akan minta yang berlebih-lebihan, tetapi apa yang kami kerjakan untuk disampaikan sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa sesungguhnya pemerintah itu tidak diam, ya, pemerintah tidak jalan di depan, tapi pemerintah terus bekerja, terus berlari untuk membangun negeri yang kita cintai. Ya, saya dan Pak Wahub tidak punya harapan yang muluk-muluk, ya, tetapi insya Allah kedepannya kita ingin Kabupaten Banggai yang dalam visi-visi kita ke depan ini betul-betul dapat kita capai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan silakan dilanjut bersama Pak Wahub dan dengan Pak Sekam. Belum saya tutup, silakan satu pertanyaan kalau masih ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amril Mokwapo dari Media Indonesia, Pak. Ya, silakan Pak Bri. Ya, ternyata Pak, saya bangga dengan Bapak yang selama ini memimpin 3 tahun kemarin, Pak. Di saat Bapak kampanye kemarin itu, Pak, banyak yang nyinyir. Saya juga terlalu sedih melihat ternyata Bapak ini sukses membawa Kabupaten Banggai yang lebih baik, Pak. Cuman bertanya, Pak, mungkin ke depan insya Allah Bapak menjabat yang lebih baik lagi, terutama di bidang air, Pak. Pengairan atau air minum, PDAM itu Pak harus diperhatikan sangat. Karena di situ Bapak banyak sekali nyinyiran, terutama di bagian daerah Puge atau bagian Aliman sini di 8. Dan kalau boleh Pak, setiap OPD, setiap camat, setiap kades atau lurah, apapun yang dikerjakan harus diberi ruang untuk penjelasan kepada kita media pers. Yang selama ini tidak ada untuk satu ruang kita untuk media pers atau konferensi pers di kantor bupati ini, Pak. Kalau bisa kami diberi ruang sedikit dan setiap Bapak turun atau Pak Wakil Bupati atau Pak Sekap, kami ada media yang kerjasama harus ganti-gantian untuk rolling ikut Bapak punya kejadian atau kegiatan. Dan yang kedua Pak, untuk saya ke depan merasa sedih Pak dengan kegiatan kemarin Pak. Tadi bangga Bapak banyak penghargaan, yang 14 penghargaan itu Pak. 34 penghargaan Pak. Saya bangga sekali itu Pak, yang mereka nyinyir-nyinyir. Dan video saya waktu Bapak dinyatakan menang, saya menangis viral Pak. Orang sangat menghina saya, tapi saya tetap bangga dengan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tahun 2025 saya kemarin sudah mencoba memanggil PUPR. Konsep kita itu, kita sekarang itu air memang kita masih menggunakan pola lama, menyambut pipa di dalam sungai, ketika hujan airnya keruh dan lain sebagainya. Tapi insya Allah tahun 2025 dan seterusnya konsep kita adalah sudah membuat waduk-waduk di atas yang sumber airnya kita kelola dengan baik dan pipanya yang begitu banyak ini kita gunakan dengan baik. Selanjutnya saya juga sudah menyampaikan di sambutan awal kemarin bahwa begitu banyak yang OPD itu tinggal diam, tidak memberikan informasi pada hal mereka yang melaksanakan anggaran, mereka yang membuat anggaran, mereka yang bekerja, tetapi karena kakinya banyak, takut nanti ada yang menang ada yang kalah, maka semuanya tidak bisa memberikan informasi tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, terima kasih masukannya dan ini akan kita sampaikan kepada semua pimpinan dan OPD semua camat, ya, agar siapapun yang memberikan informasi itu disampaikan.
Jangan hanya rajin minta anggaran, ketika sudah dikerjakan tidak memberikan informasi. Ketika ada yang menghujat, ketika semuanya diam, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa dinas A, dinas B, dinas C sudah mengerjakan 1, 2, 3, dan 4. Tapi semuanya diam. Kenapa? Karena netralitas mereka junjung tinggi. Saya terima kasih netralitasnya, tetapi kalau dalam hal capaian kinerja itu harus disampaikan, karena itu bukan bagian daripada netralitas, tetapi itu adalah bagian apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.